Jakarta. Oke, selamat sore Watson Friends. Selamat sore. Oke. Selamat sore. Yeay. Itu tadi dia suara dari narasumber kita hari ini. Saya mau sapa dulu nih ya. Pertama-tama ada Kakak Mutia Amalia dari Wardah. Halo, Kak Muti. Kak Muti mana ya? Nah, ini dia Kak Muti ya. Halo Kak Muti. Halo, udah kedengeran kan suara aku? Oke, udah kedengeran jelas banget. Oke, nanti juga session Kak Muti ini akan ditemenin sama MC-nya Wardah ya. Ada Kak Resti. Halo Kak Resti. Halo semuanya. Halo. Oke, udah clear ya. Nah, nanti di sesi kedua di jam 5 nggak kalah seru juga. Kita akan ada topik yang menarik ya, topik yang menarik tentang luka dan akan dipandu oleh Dr. Adi Saputra Ramadinara, MSc, CWSP, FACCWS. Waduh, dokter ini luar biasa ya. Jadi satu-satunya dokter yang Certified Wound Specialist Physician serta memegang rekor MURI sebagai dokter spesialis luka pertama di Indonesia. Mana dokter? Halo dokter. Halo. Kelihatan nggak? Oke. Selanjutnya ada mana ya dokter ya? Nah, itu dia. Dokter, coba kita spotlight dulu. Nah, ini dia dokternya. Ganteng ya? Oke. Selanjutnya kita akan ditemenin juga sama seorang ibu cantik ya dengan 2 anak. Dan beliau juga merupakan seorang mompreneur. Mari kita sambut Mbak Tanya Larasati atau biasa dipanggil Mbaknya. Halo Mbaknya. Selamat sore. Oke. Sore Mbaknya. Pokoknya sesi kedua nanti kita akan bareng sama dokter dan Mbaknya. Dan sekarang kayaknya udah mepet nih waktunya ya. Kita akan sama-sama belajar untuk beauty sharing session bersama Wardah dengan tema Signature Ramadan Makeup Look ya. Selanjutnya juga nanti akan ada teman-teman bisa belanja juga dengan promo Watsons Beauty di rumah aja dengan diskon 40% kosmetik sampai dengan 17 Mei ya. Option belanja bisa melalui Watson Sense di sebelah kiri saya, di sebelah kanan ya. Kanan saya atau sebelah kiri rekan-rekan semua bisa di-scan barcode-nya untuk order via WhatsApp atau juga bisa order via watsons.co.id. Oke, acara kali ini session pertama akan saya kembalikan kepada Kak Resti dan Kak Mutia. Silakan dimulai ya. Oke, terima kasih Kak Alfa. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Halo semuanya. Jauh-jauh ya, ini ternyata ada yang dari Banjarmasin juga ternyata. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Resti Herlisa. Saya dari Wardah Putih. Hari ini saya akan memandu nih sesi virtual makeup class bersama Kak Mutia Amalia. Oke, nah sebelum kita masuk ke virtual makeup class, saya akan infokan beberapa rules juga ya. Jadi sebelum masuk ke makeup class, kita harus pastikan video kita on karena nanti kita akan melihat apakah teman-teman ini udah sesuai dengan step-step yang di-share sama Kak Mutia. Nah, kemudian jangan lupa untuk mute audionya. Tadi udah langsung otomatis di-mute ya sama hostnya. Oke, nah kemudian jika ada yang ingin bertanya, bisa aja langsung input pertanyaannya menggunakan fitur chat yang ada di pojok kanan, kita titik-titik, silahkan diklik aja. Nanti bisa ada chat, silahkan di-input pertanyaannya. Nah, kemudian jangan lupa juga nih untuk ngepin videonya Kak Mutia Amalia, boleh di-search dulu, mungkin digeser-geser, dicari username Mutia Amalia. Nah, silahkan di-pin. Caranya buat yang menggunakan PC atau menggunakan laptop, bisa diklik kanan videonya Kak Mutia Amalia, kemudian pilih spotlight. Nah, atau buat yang pakai handphone nih, bisa aja tinggal di double tap aja di videonya Kak Mutia Amalia. Nanti akan videonya Kak Mutia ini akan selalu ada di screen utamanya teman-teman gitu, biar bisa clear aja ketika kita melakukan beauty class. Nah gitu sih. Dan jangan lupa juga ya, karena hari ini akan kita pilih nih best make up look untuk hari ini akan ada 3. Nah caranya nanti teman-teman setelah ikutan beauty class ini, teman-teman boleh posting di Instagramnya untuk recreate make up look hari ini. Kemudian jangan lupa untuk sertakan hashtagnya virtual bukber Watsons X Wardah dan tag ke Watsons Indonesia
Watsons Indo maksud aku, dan Wardah Beauty ya. Jangan lupa, nah, karena nanti akan ada 3 best backup untuk mendapatkan hampers menarik dari Wardah. Oke, hashtagnya bisa diulang Kak Resti tadi apa? Oke, hashtagnya ada virtual bookbar Watsons X Wardah. Nah, kemudian jangan lupa untuk tag ke Instagramnya @WatsonsIndonesia atau Watsons Indo dan @WardahBeauty ya. Oke, udah clear ya. Nah, nanti jangan lupa untuk posting di Instagramnya karena akan ada hadiah menarik buat teman-teman. Oke, gitu aja ya. Nanti kita akan langsung cek aja nih Kak Mutia. Halo Kak Mutia. Halo Mbak Resti. Halo Kak Mutia, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Resti sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa Kak Mutia hari ini? Puasa insya Allah. Bentar lagi buka ya, kita akan ngebuburit bareng-bareng nih. Nah, ya Kak Mutia, kesibukannya apa nih? Sekarang kan puasanya beda ya, Ramadannya beda karena kita juga mau hadapi pandemi nih. Apa sih kesibukannya dari Kak Mutia sekarang ini? Kalau aku sekarang nih menyibukkan diri di rumah aja, jadi masih bikin konten setiap hari biar aktivitas, terus masak sekarang, mana ada kerja. Hobi baru ya, jadi ya masak Hobi ya. baru, hobi lama sebetulnya yang baru dimulai lagi. Oke, jadi dengan adanya pandemi ini justru menghasilkan hobi-hobi baru ya yang bermanfaat juga pastinya ya. Iya benar. Oke, ya Kak Mutia, untuk hari ini Kak Mutia akan tutorial signature makeup look. Ya, kamu dia bisa kita mulai mungkin ya untuk Boleh. Oke. Oke rekan-rekan yang baru bergabung, saya informasikan bahwa kali ini yang akan dibawakan kamu dia adalah signature Ramadan makeup look. Jadi cocok banget sampai Lebaran nih kayaknya ya. Benar nggak kamu Ti? Iya, dipakai sampai Lebaran. Oke, kita sama-sama belajar. Dan ada hadiahnya juga buat kalian semua Watsons Friend yang recreate makeup looknya ya. Jangan lupa ya. Tadi hashtag dan juga mention Watsons Indo. Silakan kamu Tia, bisa sambil langsung ya, sambil kita ngobrol-ngobrol aja, sambil nunggu Kak Resti ya. Oke, kamu Ti, sambil dimulai, karena waktu kita juga terbatas ya, bisa disesuaikan ya untuk waktunya, ya. Karena jam 5 kita harus kembali ke sesi yang kedua, jadi kita maksimalkan ya di jamnya. Oke, siap. Oke, jadi boleh langsung dimulai aja ya? Boleh langsung dimulai, silakan. Saya lihat juga rekan-rekan juga lagi siap-siap nih ya untuk alat makeupnya dan yang lainnya. Saya lihat di video udah pada siap-siap nih nunggu. Oke, silakan dimulai kamu Ti. Nanti bisa langsung ngobrol kita ya. Aku tuh mau mulainya pastinya dengan skincare dulu. Dan sekarang produk-produk Wardah itu kan emang udah lengkap banget ya skincare-nya. Mulai dari mask sampai krim-krim dan segala macam itu semuanya udah ada, alhamdulillah. Jadi di sini tuh yang paling baru, yang paling aku suka pakai, yang pertama itu ada si aloe vera mask ini. Tapi aku gak bakalan pakai hari ini karena berkaitan dengan waktu yang sempit juga. Cuman teman-teman di rumah kalau misalkan kulitnya agak kering kayak aku nih, tapi sebenarnya kombinasi tapi cenderung kering. Jadi segala sesuatu yang mengandung aloe vera itu bagus banget. Ada kayak efek soothing, terus jadi lebih melembabkan kulit kita. Jadi biasanya emang aku memulai dengan itu. Cuman hari ini aku udah agak moisturize muka aku, jadi bisa dilihat dia udah agak-agak mengkilap. Jadi aku langsung aja mau pakai yang pertama itu, ini Exclusive Flawless Cover Cushion dari Wardah. Ini mungkin teman-teman di rumah juga udah pada punya ya, karena ini salah satu produk andalan aku nih dari Wardah. Aku punya ini yang shade-nya itu 02 atau honey. Mungkin ini tuh agak-agak gelap kulit aku sekarang karena kebetulan aku agak-agak memutih akhir-akhir ini, cuman gak apa-apa. Jadi biasanya aku totol-totolin dulu di seluruh bagian muka kayak gini. Baru nanti aku bakalan ngeblend. Aku blendnya biasanya juga pakai si puff yang dari Solutionnya ini. Jadi
langsung aja ini aku blend. Kenapa aku suka pakai cushion? Karena menurut aku, terutama untuk make up kita sehari-hari ya, kalau misalnya emang kulit kita itu sehat dan nggak terlalu banyak yang ditutupin, cushion aja tuh udah cukup banget. Apalagi si cushion yang dari Wardah ini tuh emang dia mengcover, kayak tadi aku ada bekas-bekas jerawat di sini, itu tuh udah tercover dengan satu lapis aja gitu. Tapi tergantung, sebenarnya cushion ini menurut aku tuh juga buildable. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mau lebih tebal lagi, kayak coveragenya lebih high lagi, itu bisa banget untuk di add aja lagi layer satu layer kayak gitu. Nah ini juga gampang banget untuk di blendnya. Aku butuh sedikit lagi di sini kayak gitu. Dia ada beberapa shade juga, jadi kalau misalkan kulit kita yang lebih gelap itu ada juga shade-nya. Jadi tinggal pilih aja ya kemudian. Iya, tinggal dipilih aja, karena kadang-kadang tuh cushion itu pilihan warnanya kan emang gak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah kalau menurut aku si produk ini itu dia cukup lengkap mbak, untuk kayak misalkan dari yang kulitnya putih sampai yang sawo matang tuh ada pilihannya. Nah, Nah, selain itu juga sebenarnya nih si cushion exclusive Flawless Cover Cushionnya Wardah ini dia punya SPF 30 juga loh, jadi jangan khawatir nih buat nanti kalau misalnya udah selesai nih pandeminya mau jalan-jalan kena sinar matahari udah aman. itu penting itu tuh, karena kadang-kadang kita males kan yang mau pakai beauty protection lagi gitu. Jadi kalau misalnya produk yang udah mengandung UV protection tuh menurut aku jadi kayak double gitu ya. Iya, jadi lebih gampang banget kan ya, lebih simple pokoknya. Sangat simple. Oke, Kak. Aku udah selesai pakai ini. Baru satu lapis, tapi bisa dilihat perbedaannya tadi sama sekarang. Ini udah kayak kelihatan lebih seger ya, Mbak. Udah kelihatan banget ya before afternya ya tadi ya? Iya, karena emang dia sangat mengcover sih, terutama kayak tadi di bagian bawah mata aku tuh kan ada kayak dark circle dan segala macam. Sekarang kelihatan kayak lebih fresh. Oke, sip. Oke, nah setelah pakai cushion, apalagi nih yang mau diaplikasikan sama Kak Mutia? Setelah pakai cushion, ini juga produk yang sebenarnya baru aku mulai coba ya dari Wardah, tapi aku suka banget. Ini tuh concealernya Wardah yang liquid. Aku pakai ini di shade 01 atau yang light. Ini nggak perlu dengan banyak, cuman kayak sedikit aja untuk ada efek brightening di bawah mata kita ya. Karena mungkin kalau misalnya mau dipakai sehari-hari, ini juga bagus. Cuman kalau untuk acara-acara tertentu, menurut aku ini tuh kayak wajib untuk dipakai supaya mukanya kelihatan jadi tambah lebih segar lagi. Iya, apalagi yang ini ya punya masalah sama dark circle ya, kemudian ya. Iya, benar banget. Kalau punya masalah sama dark circle, itu harus punya kayaknya. Ini tinggal di blend, dan ini juga gampang banget nih di blendnya. Aku pakai kayak sponge kecil kayak gitu. Tuh, kan bisa dilihat ya kan Mbak perbedaannya, yang ini udah lebih kayak Lebih cerah ya? lebih cerah dari yang aku mau blend sekarang. Jadi dipakai sedikit-sedikit aja, ini menurut aku udah cukup, nggak usah terlalu banyak. Dan gampang banget di blend ya Kak, nggak ribet ya? Iya, ini gampang banget di blendnya, bisa dilihat nih. Aku mau blend sedikit-sedikit aja, karena kadang-kadang ada concealer juga yang dia agak susah di blendnya. Akhirnya itu dia agak merusak dasar make upnya, yaitu si cushion yang tadi kita udah pakai kan. Cuman kalau ini dia kayak bener-bener nyatu sama warna dasar make up kita yang tadi aku udah pakai sebelumnya. Ini adalah produk terbaru nih dari Wardah. Jadi buat yang belum punya concealer bisa langsung cek aja ya. Siapa tahu udah masuk di website nih. Jadi bisa langsung ceknya, ada apa namanya? Ada barcode. Nah, di sebelah sini dari barcode bisa di scan. Jadi buat lotion setnya, jadi bisa langsung belanja di rumah aja, nggak usah kemana-mana, tapi udah bisa dapatkan produk-produk Wardah yang paling. Oke, dan kan concealernya kita Udah. ke mana? Selanjutnya aku mau lanjut lagi ke powder ya. Jadi biasanya setelah aku pakai concealer, aku emang suka nge-set terutama di bagian bawah mata. Kadang-kadang aku nggak nge-set seluruh
suka biar ada efek-efek dewinya. Cuman hari ini aku mau nge-set under eye aku. Ini pakai produk eksklusif dewi yang Wardah. Aku pakai shade yang sandy beige atau 03. 03 ini aku nge-set di bagian bawah matanya. Ini bisa dipakai sponge-nya juga, cuman kebetulan aku lebih suka kalau untuk bagian itu aku pakai brush kayak gini. Yang aku suka sama produk ini tuh karena dia soft banget, jadi untuk nge-set concealer terutama ya di bagian-bagian yang mungkin ada kerutan, ini tuh bisa benar-benar kayak masuk ke dalam kerutan itu. Jadi insya Allah nanti tuh produknya itu jadi nggak cakey atau nggak kering ya kalau misalnya sekarang orang-orang bilang. Oke, ya, sambil kamu yang set make up-nya, teman-teman yang lain juga boleh banget loh untuk ikutan make up bareng kamu Tia, karena nanti akan ada 3 base make up yang nanti akan dibagikan oleh kita di acara. Jadi teman-teman yuk kita join sama-sama kamu Tia untuk tutorial make up-nya hari ini. Kita make up sama-sama. Oke, ini udah ya Kak ya? Ini udah kayak gini. Kalian Udah di ada set make up. gimana? Udah selesai ya berarti ya. Ini nggak usah pakai spons lagi berarti, udah cukup ya pakai Nggak usah. Kalau misalnya kayak gini aja menurut aku dia udah cukup. Kecuali kalau misalnya kita mau lebih kayak detail lagi, itu boleh pakai sponge, atau misalkan nggak punya brush yang besar kayak aku tadi, itu pakai sponge aja juga nggak apa-apa. Karena biasanya kalau aku mau touch up di luar, misalnya aku lagi jalan dan segala macam, aku juga pakai sponge yang ada di dalam itu, nggak pakai brush yang pekat buat bawa brushnya. Jadi lebih gampang pakai spons ya kalau mau touch up ya. Boleh banget. Dan ini selanjutnya aku mau pakai Twinkle juga, cuman aku ini pakai yang warna 05 atau coffee beige. Dia warnanya lebih gelap. Loh, teman-teman bisa lihat. Ini itu kalau yang kulitnya sama matang bisa dijadiin kayak aku tadi. Tapi kalau misalnya untuk kita yang kulitnya lebih putih, ini bisa dijadiin untuk bronzer atau contour kayak yang mau aku pakai sekarang ini. Jadi aku mau pakai untuk nge-contour bagian sini supaya kelihatan lebih tirus. Yang punya masalah dengan pipi cabi seperti saya nih, WFH makin lebar ya pipinya, jadi bisa banget ya pakai 05. Yes, bisa untuk contouring yang coffee peach ini. Oke, oh iya, terus saya lagi nih. double chin. Oke, double chin. Apalagi yang double chin ya. Ini sama teman-teman yang masih belum make up, boleh loh untuk join make up bareng kamu Tia, karena nanti saya kata lagi akan ada 3 base make up yang nanti akan dibagikan di acara. Jadi jangan lupa untuk ikutan make up ya, atau recreate look make up yang hari ini di tutorialkan sama Kak Mutia, yaitu signature Ramadan look dari Wardah ya, stunning evening ya. Gampang banget loh ini teman-teman, kalau mau ditiru bisa langsung ditiru di rumah. Iya, gampang banget ya, terus juga hasilnya terlihat perbedaannya gitu. Ini udah selesai Kak? Sekarang udah selesai, aku pakai ya. di apa namanya? Kontur ya. Kontur. Sebetulnya mungkin ada juga yang suka selesain mukanya dulu, tapi kalau misalnya aku biasanya aku segini dulu, terus aku bakal pindah ke mata, dan nanti terakhirnya baru kita pakai blush on, highlighter, dan lipstick itu yang terakhir. Oke, berarti kita akan lanjut ke mata dulu ya Kak Mutia ya? Iya, aku bakalan mulai di eyeshadow dulu. Di sini aku pakai yang eksklusif eyeshadow palette-nya Wardah yang 01 atau Sunset Brown. Ini emang salah satu favorit aku karena menurut aku ini warnanya udah lengkap banget di sini. Kalau misalnya kita mau look yang lebih bronzy atau misalnya mau yang agak-agak copper, di sini semuanya ada. Jadi kalian bisa lihat nih, yang mungkin teman-teman juga udah pada punya di rumah, bisa ditiru nih. Sekarang aku mau buat make up mana yang sebenarnya gampang banget dan teman-teman bisa langsung coba nih. Yang pertama aku bakalan pakai ini warna yang agak gelap 2 ini ya di sini. Gak tahu warnanya apa. Cuman aku cuma pakai brush dari paletnya. Terus aku bakalan taruh di ujung kayak gini. Kebetulan aku suka banget ya, langsung kelihatan warna ya.
Iya, makanya ini yang salah satunya kenapa aku suka banget alasannya, karena dia gampang banget diaplikasiinnya, apalagi untuk yang beginner yang baru-baru mau belajar make up. Menurut aku tuh membantu banget kalau eyeshadow itu gampang untuk diaplikasiinnya. Oke. Oh ya, nih tadi juga ada yang katanya pakai BB cream yang untuk complexionnya boleh juga. Kalau sebenarnya kalau dari keluarga banyak sih ya complexionnya ya. Ada BB cream, ada BB cream, ada foundation. Jadi bisa dipilih lah. Bisa pakai cushion juga sebenarnya ya. Jadi bebas lah. Kalau sekarang kan kemudian pakai cushion ya karena lebih simple juga mungkin ya. Iya, lebih simple sebenarnya pakai cushion, tapi aku juga suka banget pakai liquid foundation yang dari Wardah. Terakhir tuh aku bikin tutorial pakai yang itu karena itu coveragenya juga bagus banget yang itu. Ya, nah mungkin buat informasi buat teman-teman nih, kalau untuk yang cushionnya Wardah ini kalau misalnya nggak ditambahin dengan bedak itu hasil finishnya nanti lebih ke natural glow. Tapi kalau misalnya ingin lebih matte bisa menggunakan liquid foundation ditambahkan dengan tweezing gitu. Ini banyak pertanyaan juga kayaknya nih. Boleh banget kalau pada mau nanya-nanya, insya Allah aku bantu jawab. Ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya setelah pakai cushion atau liquid foundation boleh nggak sih kalau pakai translotion bukan kue cake? Pakai translucent powder? Boleh. Iya. Boleh. Cuma sebetulnya kalau kue cake itu kan dia powder foundation. Jadi untuk menambah coverage itu lebih bagus kalau kita pakai kue cake. Kalau translucent itu sebenarnya dia nggak berwarna kan, jadi dia nggak bakalan kasih another layer atau lapisan lagi di kulit kita gitu. Oke. Sama ini Kak, ada yang minta tips kalau matanya sipit gimana nih tipsnya pakai shade-nya? Nah, kalau misalnya matanya sipit atau yang punya monolit ya, sebenarnya itu ada kayak tip yang bisa kita tempel nih di eyelid kita untuk membuat jadi kelihatan matanya lebih terbuka. Tapi kalau aku sendiri nih, sebenarnya eyelid aku tuh juga nggak terlalu besar atau tebal kayak yang sebenarnya aku pingin. Tapi salah satu triknya itu, aku kalau pakai eyeshadow tuh nggak aku blend keluar. Biasanya kan ada ya yang pakai kayak jadi kayak wing gitu, dia kelihatannya matanya lebih naik. Nah, menurut aku itu tuh lebih ngelihat mata kita tuh nanti jadi kelihatan lebih sedikit. Kenapa aku pakainya ini bulat kayak cuma ditarik ke atas doang sama ke samping supaya kelihatan nanti matanya lebih kayak belok gitu efeknya. Oke, nah itu tuh yang buat punya mata sipit atau monolit ya bisa ikutin tipsnya kamu Tia. Yuk yang mau tanya-tanya kan juga boleh banget loh untuk input langsung pertanyaannya di kolom chat ya. Iya. Selanjutnya nih aku mau lanjut lagi pakai yang glitter. Aku bakalan pakai warna yang kayak bronze gitu nih di sini. Pakai aplikatornya aja karena ini tuh sebenarnya menurut aku udah cukup banget. Dan aku bakalan taruh dari depan sini ke tengah-tengah. Dari depan ke tengah ya, nggak perlu sampai belakang berarti ya Kak? Nggak perlu sampai belakang karena aku mau belakangnya itu dia warnanya gelap gitu. Boleh banget tuh, ikutin langsung aja. Yang selanjutnya kita pakai warna yang ada glitternya ya, dari depan sampai dengan ke tengah. Iya. Betul. Baru habis itu kalau misalnya supaya dia kayak nggak ada harsh line di antara dua warna itu, kita boleh blend lagi pakai brush yang tadi yang sisi sebelahnya. Nggak usah ditambahin warnanya juga nggak apa-apa, yang penting supaya dia lebih kelihatan ngeblend. Langsung aja pakai aplikatornya karena aplikatornya juga gampang banget ya untuk dipakai. Gampang banget kan? Nggak usah beli-beli lagi ya. Nggak usah beli lagi, itu udah cukup banget menurut aku. Nah, selanjutnya ini aku mau pakai eyeliner. Bagi yang pada suka pakai eyeliner nih, aku bakalan pakai yang Eye Expert Optimum High Black Liner dari Wardah. Ini tuh warnanya bener-bener black banget deh pokoknya. Kalau misalnya kalian mau yang warnanya tajam, ini tuh cocok banget menurut aku. Caranya gimana nih? Kalau kamu dia pakai dari tengah ya? Iya, kalau aku biasanya pakai dari tengah, baru nanti di sini dan maju ke depan. Kalau sejujurnya untuk membuat yang benar-benar sama banget tuh menurut aku nggak gampang ya. Jadi kita semua kayaknya punya cara-cara masing-masing ya. Iya. Nah, oh ya, informasi nih buat teman-teman, kalau yang lagi dipakai sama kamu dia ini Optimum High Black Liner ini dia aplikatornya kan gampang banget nih buat dipakai. Jadi buat pemula
yang mau pakai eyeliner bisa dicobain menggunakan Optimum Hybrid Liner ini. Nah kalau misalnya yang mungkin aku lebih suka pakai pensil, Wardah juga punya loh eyeliner pensilnya. Yeah. Aku lebih suka pakai yang gel mungkin punya juga. Jadi tinggal dipilih aja mau pakai yang eyeliner seperti apa dari Wardah, udah ada semua. Oke. Dan pastinya kalau yang dipakai sama kemudian hari ini waterproof ya, jadi waterproof. Jadi ya, kalau kita wudhu nggak akan luntur. Gitu. Tapi tetap cepet banget loh kak. Ya. Jadi warnanya juga kelihatan banget tuh ya, langsung kelihatan banget intens banget nih hitungnya ya, kelihatan banget langsung nyata di mata. Langsung nyata. Oke. Boleh lanjut yang lagi pakai udah selesai pakai bedaknya dan eyeshadownya, boleh dilanjut menggunakan eyeliner. Banyak juga nih yang udah join make up. Oke, sambil lihat nih, jangan lupa ya untuk nanti diposting di IG masing-masing karena nanti akan ada best makeup untuk hari ini. Oh ya, jangan lupa juga nih, sebenarnya lagi ada diskon juga nih di Watsons ya. Jadi jangan lupa untuk langsung belanja di Watsons dengan cara bisa langsung aja nih scan aja barcode yang ada di sini, atau bisa langsung ke watsons.co.id. Nanti teman-teman bisa belanja dari rumah aja, nggak perlu keluar rumah ya. Jadi nanti bisa dapat diskon juga up to 50% nih untuk belanja hari ini. Dan pastinya juga akan ada voucher 20.000 untuk minimal pembelanjaan 150.000 rupiah. Langsung aja ya, jangan ragu-ragu karena hari ini nih promonya lagi banyak-banyaknya nih. Gitu. Dan asiknya nih Kak Resti. Asik ya. Oke, untuk belanja 75.000 ya itu akan free ongkir kalau misalnya belanjanya lewat watsons.co.id loh. Oh ada free ongkir juga loh ternyata. Betul. Kurang menarik apa coba? Nah udah, yang udah selesai ya pakai eyelinernya. Kalau misalnya ada yang mencong-mencong dikit, nah itu biasa, bisa kita bersihin sedikit pakai karton ya. Gampang banget ini pokoknya, untuk dibersihinnya juga gampang kak, walaupun ini waterproof. Iya, jadi nggak perlu ribet-ribet lah ya intinya ya. Jadi aman, pastinya juga halal sih ya, pastinya walaupun di waterproof dia tetap halal. Selanjutnya aku mau langsung pakai maskara ya kak. Ini sebelumnya aku mau jepit dulu bulu matanya supaya dia lebih lentik lagi nanti setelah aku pakai maskara. Tapi kalau teman-teman nggak suka atau nggak punya penjepit bulu mata pun, ini maskara yang mau aku pakai dia juga ngebantu untuk membuat eyelashes kita atau bulu mata kita itu jadi lebih lentik dan kelihatan lagi bervolume. Oke, nah ini juga lagi ada diskon juga nih 30% untuk eye series dari Wardah nih. Oke, tadi udah dijepit bulu matanya, kita akan lanjut menggunakan maskara. Ini yang Eye Expert Perfect Curl Mascara dari Wardah. Ini juga warnanya intens banget kak, warna hitamnya. Tuh, aku biasanya mulai dari bawah, terus dibiasa-biasa begini sedikit. Dia ngebuat kayak satu-satu bulu mata kita itu kelihatan lebih tebal kak sebenarnya. Efeknya juga ada yang kayak gitu. Jadi nggak menggumpal ya? Dia nggak menggumpal, jadi dia misahin malah di antara satu dan lainnya, tapi dia tetap ada efek lebih tebalnya gitu. Oke. Nah, kemudian aku sambil bacain ini ya pertanyaan dari peserta ya. Boleh. Semuanya. Boleh gak sih kak minta tips make up simple untuk ke kampus, dan kalau untuk wajah rada berjerawat, bener gak sih kalau misalnya kita milihnya BB cream bukan foundation? Betul, apalagi untuk sehari-hari ya, kalau menurut aku emang lebih bagus pakai BB cream. Karena sebenarnya nutrients yang ada atau formulanya BB cream itu emang lebih light dan lebih untuk menutrisi wajah, bukan cuma untuk mengcover hal-hal yang
kita cover gitu. Apalagi untuk sehari-hari yang masih mau ke kampus atau yang kerja, misalnya nggak butuh makeup yang terlalu tebel, BB cream dari Wardah menurut aku itu udah pas banget ya, coveragenya pas, nutrisi yang ada di dalamnya itu formulanya juga bagus kalau menurut aku. Jadi kalian emang bisa banget coba BB creamnya, bukan foundation. Kalau misalnya untuk ada meeting atau acara yang lebih formal, baru boleh coba foundationnya menurut aku. Atau pakai cushion, itu salah satu option lainnya ya menurut aku. Iya, biasanya kan kalau misalnya ke kampus kan nggak yang tebel-tebel banget gitu ya, make up Iya. bisa pakai yang formulanya lebih ringan, bisa menggunakan BB cream atau bisa menggunakan cushion juga. Itu tuh tips dari Kak Mutia. Nah, boleh lagi ya Kak, aku sambil bacain lagi ya. Boleh. Nah, kalau untuk yang punya masalah dengan pori-pori yang lebar itu gimana sih Kak? Biar lebih tersamarkan nih pori-porinya, itu pakai selain itu dia juga punya masalah dengan kulit yang berminyak. Oke, kalau misalkan untuk kulit yang berpori-porinya lebih besar, menurut aku kalian harus mulai dengan skincare prep-nya dulu. Jadi kalau misalnya aku biasanya pun tuh suka pakai cream dari Wardah yang white series. Oh ini masih ada di sini. Ini aku suka pakai yang ini nih ya. White secret series. Karena ini ada SPF-nya, terutama untuk kita keluar ya sehari-hari. Kalau nanti udah boleh keluar, ini ada SPF-nya. Dan ini menurut aku juga selain menyamarkan noda-noda, dia juga ngebantu kayak meratakan warna gitu. Jadi misalnya ada warna-warna yang agak belang atau gimana, itu bisa banget membantu kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk pori-pori sebenarnya itu emang kita harus rajin ngebersihin, itu penting banget. Kalau misalnya nggak dibersihin dengan benar, nanti kulitnya jadi komedo, dan itu makin kita nggak mau lagi, kita mau menghindari itu. Jadi emang setiap kali habis make up, kamu harus benar-benar ngebersihin muka kamu, exfoliate kayak seminggu sekali, 2 kali, 2 wajib. Nah selanjutnya kalau misalnya mau bermake up, coba dipakai primer atau dipakai day cream dulu sebelumnya. Oke, atau mungkin juga kalau ini kan sebenarnya kita harus merawat wajah kita ya, biar nanti pori-pori itu nggak makin lebar. Bisa juga lo pakai sheet mask, aku juga suka banget sih pakai sheet mask yang Wardah Ya, buat spring time nya, apalagi di masa-masa kayak gini. Oke, jadi bisa banget tuh. Nah, tadi udah pakai Maskara itu satu berarti ya. Maskara yang atas bawah, dan sekarang aku mau pakai pensil alis ini dari pensil alis. Brown pencil yang warna brown. Ini emang terfavorit sih Kak kalau yang ini. Ini salah satu produk yang menurut aku teman-teman semua wajib punya ya. Terutama yang nggak punya alis atau yang punya alis tapi pengen kelihatan lebih tebel lagi tapi natural. Ini menurut aku gampang banget untuk diaplikasiin dan untuk di blend Kak. Oke, jadi tinggal di-arser aja ya. Iya. Ini aku mau mulai biasanya itu dari depan Kak kalau aku. Dan aku ngebentuk dipingkai dulu berarti ya Kak? Dipingkai dulu, kalau aku dipingkai dulu. Terutama di atasnya ya, kalau yang di bawah aku nggak terlalu pingkai sebenarnya, tapi yang di bagian atasnya biasanya aku pingkai dulu sampai dia jadi kayak gini. Terus baru di bagian bawahnya kita pingkai sedikit sampai ke bagian sininya aja nih. Jadi dia bentuknya agak kayak gitu. Dan baru nanti aku isi. Ini sebenarnya kalau pensil alisnya Wardah ada 2 warna ya, ada yang coklat sama yang hitam. Nah sebenarnya gimana sih Kak menentukan pilihan warna pensil alis kalau menurut kamu ya? Sebenarnya yang paling penting itu menurut aku kita bandingkan sama skin tone kita. Kalau emang kita kulitnya putih, itu tuh menurut aku pakai yang brown aja udah cukup, biar gak terlalu kontras ya Kak. Jadi kalau misalnya untuk sehari-hari itu jadi kelihatan lebih natural dibanding kalau pakai warna hitam. Cuma mungkin ada juga orang yang lebih prefer untuk pakai warna hitam, dan menurut aku warna hitamnya Wardah pun itu bisa di blend dan bisa disiasati kalau emang terlalu hitam. Dan ini bisa disesuaikan juga sama warna rambut. Mungkin ada teman-teman di rumah yang belum berhijab, itu menurut aku penting juga untuk dibandingkan sama warna rambut kita supaya nanti dia agak sejalan gitu Kak.
Oh iya, biar kalau misalnya rambutnya pirang, tiba-tiba pakai hitam kayaknya nggak nyambung ya. kurang banget. Nah, oke, jadi bisa disesuaikan yang pakai hijab pakai warna rambutnya ya, disesuaikan dengan warna rambutnya ya. Iya betul. Kalau sekarang aku udah isi kayak gini, aku bakalan blend bagian depannya supaya warnanya nggak terlalu intens atau gojreng, pakai brush yang ada di sininya. Jadi tinggal di brush ke atas kayak gini doang. Dia juga bakalan nyamarin warna bingkainya, jadi nggak begitu kelihatan kayak terbingkai banget. Gitu. Dia warna bingkainya mulai pudar kan kak. Oke, jadi gampang banget nih, selain dia warnanya gampang di blend, terus dia juga sudah ada brushnya ya untuk aplikasi, jadi gampang Yes. banget nih kita beli aplikator lagi untuk alis ya. Gak usah, ini udah cukup banget kan menurutku. Tuh, baru selanjutnya aku lanjut lagi nih buat yang mau lihat dari awalnya. Jadi kita dari depan coba sini. Ini bingkainya ngikutin alis yang udah ada ya kalau aku, tapi mungkin kalau teman-teman yang alisnya lebih tipis itu dikira-kira aja. Oh, ini nih ada yang tanya nih, kalau yang alisnya tebal plus lebar, suka nggak bisa bikin alisnya, jadi kalau pakai pensil alis jadi serasa tambah tebal dan lebar. Baiknya gimana nih cara pakai pensil alisnya nih kak, biar nggak tambah lebar? Kalau biar nggak tambah lebar, menurut aku kalian nggak usah bingkai lagi, di skip aja bagian bingkainya, kalian bisa langsung isi. Jadi dia cuma memberi warna yang lebih aja. Tapi kalau misalkan nanti masih kelihatan lebih tebal juga, aku bakal kasih tahu sama kalian triknya gimana supaya warnanya itu dia nggak begitu intens. Kalau misalnya pakai warna beranggun masih agak ketebalan nih menurut kalian, atau aduh untuk sehari-hari aku maunya lebih natural lagi kak, gimana dong caranya? Sebenarnya di sini aku kasih lihat ke kalian cara aku biasanya untuk bikin alis yang lebih kelihatan natural aja gitu sehari-hari. Oke, ya udah kelihatan banget ya bedanya ya, ternyata alis ini memang apa ya, bikin make up itu tambah stand out ya. Iya, tambah kelihatan kan emang alis berbicara ya. Alis itu emang sangat berbicara, dia benar-benar istilahnya dia tuh juga ngebentuk muka gitu loh kak kalau menurut aku. Oke, itu udah sampai alis. Kalau Nah, jangan lupa nih untuk selalu posting ya, Elko posting di Instagram nih after di kelas virtual hari ini, dan jangan lupa untuk menggunakan hashtagnya virtual bookber Watsons X Wardah, dan jangan lupa untuk di tag ke Instagramnya Watsons Indo, dan jangan lupa tag juga ke Wardah Beauty. Yeay, yang pasti ada 3 hampers yang menarik ya, Kak Resti? Iya betul, ada 3 hampers yang menarik. Dan langsung kita umumin hari ini, benar nggak? Sebelum buka ya? Betul, di akhir acara. Oke. Ini kemudian juga udah hampir selesai nih, kayaknya Ya, udah udah alis. Terus apa lagi nih kamu ya setelah kalau alis? udah itu tadi yang aku mau kasih tahu ke kalian, kalau supaya warna alisnya nggak terlalu tebal, aku biasanya ambil powder yang tadi aku pakai untuk nge-set bagian under eye itu, dan aku ambil brush apapun ya, terus tinggal diambil sedikit dan di press ke alisnya. Tuh, dia warnanya jadi lebih natural, lebih samar. Tuh, tips baru lagi nih buat yang tadi kalau misalnya bikin alis kok kayaknya jadi ketebalan, tenang aja, masih ada cara untuk koreksi ya. Iya, betul banget. Nah, selanjutnya ini kita udah hampir selesai nih kak. Kalau misalnya ini bagian mata udah selesai ya, kayak gini alis, outfit udah bagus. Baru aku mau pakai blush on. Ini aku hari ini mau pakai blush yang exclusive blush on Coral Peach nomor 02. Oh, nah, 02 ya, warna coral peach ya. Warnanya Sebenarnya dua sih, ada yang pink sama ada yang coral Yes. peach ya. Jadi sebenarnya tinggal pilih aja suka warna yang apa. Kalau hari ini kamu pakai yang coral peach. aku pakai yang Coral Oke. Peach. Ini tinggal diambil aja. Dia juga pigmented banget kak. Tuh. Langsung kelihatan jauh lebih seger kak ya.
Nah, ada voucher juga nih buat yang belanja 20.000, buat yang belanja minimal 150.000 akan dapat potongan sebanyak 20 rupiah. Jadi langsung aja ya, jangan lupa untuk belanja di watsons.co.id atau langsung aja nih klik di sini, di scan barcode-nya, biar nanti langsung belanja dari rumah aja. Nggak usah perlu keluar-keluar, bisa dapatkan produk-produk menarik dari Wardah hari ini. Wow, udah bentar lagi nih selesai. Udah selesai nih aku pakai blush on-nya. Warna pigmennya langsung jadi kayak lebih segar, lebih cerah. Pakai sedikit aja sebenarnya nih, tinggal di blend kayak gini. Tuh kan, udah selesai, gampang banget. Dan selanjutnya aku mau pakai highlighter nih Kak. Ini produk terbaru dari Wardah. Oke, ada highlighter produk dari Wardah. Jadi pakainya di mana aja nih Kak? Licin ya. Tadi pas kemarin enggak? Aku senang banget Makanya sama- perfect. Jadi Masuk sini. untuk aku sendiri, aku tuh mau mulai pakai highlighter itu dari bagian hidung. Ini untuk ngasih dimensi ya kamu Ti ya. Pakai dikit aja juga udah menyala gitu Pak. Tuh ya. Kalau misalnya kalian mau taruh di bagian sini nih, juga bisa pojok alis ya. pojok mata Kok jadi alis? kayak artis-artis gitu kan Kak. Biasanya Ya, belek artis ya katanya ya. Belek Belek artis ya istilahnya. Artis itu pakainya di sini gitu tuh biar matanya kayaknya lebih hidup gitu kan. Terus yang gak kalah penting tuh kalau menurut aku di bagian sini ini yang wajib tuh kalian dong. Dia langsung Wah. Ini bagus banget buat foto bareng nanti kamu Ti. benar. Iya, nanti kita foto bareng ya sama audiens yang hadir kali ini. Pakai sedikit-sedikit aja langsung kelihatan glowing. Udah sebentar lagi nih Kak, waktunya bisa boleh dipercepat sedikit nih kayaknya. Selesai Pak. Tinggal lipstick aja Nah, tinggal lipstick doang ya. Oke, tinggal finishing Ini ya. udah. Tinggal finishing doang. Udah, kalau udah nih hari ini aku mau pakai yang lip muska. Ini yang mau 4 ya. Ini best seller banget sih. Nomor 4 ini best seller banget dan juga promo. Jangan lupa langsung belanja ya karena lagi promo untuk A-series dan Velvet Mouse lip yang lagi dipakai sama kamu di hari ini. Oke, Kak Resti, yang pastinya kali ini audiens juga yang lagi masih recreate makeup look signature Ramadan ini masih bisa dilanjutin kok ya. Sampai Iya, sesi betul kedua ya, banget. sebelum nanti kita umumin Iya. pemenangnya siapa. Kita batasin aja sampai jam 5 lewat 20 menit ya cukup ya. Cukup. Oke, cukup. nanti Ini kita udah umumin selesai pemenangnya. sebenarnya ya. Kamu dia juga udah selesai sebenarnya. Jadi kalau Oke. yang tadi masih ini bolehlah sambil kita tetap on di Zoom sambil Yes. sambil nyelesain. Benar banget. Kurang-kurang. Oke, Udah karena selesai. yeay. Oke, kita siap-siap foto bareng ya sama kamu Ti nanti ya di akhir sesi ya Kak. Boleh, Oke, boleh. langsung Oke. kelihatan banget dah langsung glowing di Ramadan ini. Makin stunning gitu nih, kelihatan banget. Yeay, nih. Wardah Inspiring Beauty, benar ya? Wardah, betul banget. Iya. Oke, Watsons Friends, untuk sesi kedua ya, kalian masih bisa lanjutkan nih recreate makeup look-nya dari Kamuti tadi ya. Masih kita tunggu loh kompetisinya, ada 3 hampers menarik pokoknya dari Wardah. Apa itu? Masih rahasia dong hadiahnya. Oke, yang pastinya di sesi kedua ini kita akan sama-sama simak. Ada dari Hansa Plus ya, ada Dr. Adi Saputra Ramadinara bersama Tanya Larasati dengan tema bagaimana merawat luka dengan tepat di rumah aja nggak pakai perih. Wah, seru banget ya. Aku aja baru tahu nih cara merawat luka dengan ahlinya ya, ahlinya langsung. Karena kita tahu juga Dokter Adi ini adalah pemegang rekor muri sebagai dokter spesialis luka pertama di Indonesia ya. Makanya no wonder kemarin aku cari-cari IG-nya si dokter ini, kok nggak ada ya Dokter Adi gitu ya. Ternyata namanya adalah dokter luka. Ya keren banget gak tuh? Aku kira itu akun publik, taunya akun pribadinya Dokter Adi. Bisa kalian follow ya di dokter luka ya. Oke, kita sama-sama panggilkan. Nah, ini dia udah bergabung bersama kita semua, Dokter Adi. Halo Dokter Adi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baru pulang praktek ya dok ya tadi ya?
Iya, hari ini kebetulan saya masih praktek. Tapi udah di rumah dok ya? Udah, sekarang udah di rumah. Oke. Coba satu lagi, kita akan juga sama-sama panggil. Ada kamu, Kak Anya, Mbaknya ya. Tanya Larasati. Nah, mungkin untuk yang baru bergabung juga, Mbak Tanya Larasati ini adalah mompreneur ya. Dan juga ibu dari 2 orang anak. Ya, halo Mbaknya. Mbaknya sibuk apa nih saat PSBB gini? Ya, banyak banget sih. Sekarang ternyata ya selama pandemi ini aku pikir kayak di awal-awal sih 2 minggu pertama aku cukup kebingungan untuk kegiatan di rumah karena biasanya kan aku ke kantor, kebetulan kantor sendiri. Akhirnya ternyata pas setelah udah ngejalanin lebih dari 2 minggu, sekarang kurang lebih 2 bulan itu malahan lebih sibuk banget. Oke. Banget gitu, karena ada anak-anak juga pada kelas online, terus di kelas lain itu harus tetap sempetin buat kerjaan juga. Oke, jadi lebih banyak kelas online ya sekarang ya sama sekolahnya. Online, dan bisnisku termasuk bisnis yang kena imbas pandemi juga karena memang bukan bisnis kebutuhan primer gitu. Jadi aku memang punya bisnis customized greeting card kayak production house gitu. Jadi aku sangat berupaya selama pandemi ini untuk tetap kantor-kantorku tuh tetap terjaga kesejahteraan pegawai-pegawaiku semua deh pokoknya. Jadi makin sibuk. Oke, banyak. Oke, buat audiens semua ya, Watson's Friends, untuk follow IG-nya juga Mbak Tanya Larasati ya nama IG-nya ya. Ya, Tanya Larasati. Oke, saya mau sapa dulu nih Watson's Friends semua, karena kali ini adalah di Watson's Virtual Bookber ini ada yang unik nih ya. Jadi kita akan kirimkan takjil atau makanan untuk berbukanya langsung ke depan pintu rumah rekan-rekan semuanya. Tepuk tangan dong yang meriah untuk sponsor kita kali ini, Hansa Plus. Yeay. Oke, nantikan ya bukbernya mungkin masih ada di jalan sambil kita dengerin topik yang menarik kali ini ya. Kita ada Wound Care Talk ya untuk penyembuhan luka di rumah. Oke, mungkin kita langsung sama-sama mulai aja. Kali ini ada Dokter Adi nih ya. Coba mungkin bisa aku mungkin ke Mbaknya dulu ya. Jadi ngomongin soal luka nih Mbaknya. Jadi aku lihat di luar sana banyak ada mitos-mitos yang tentang luka ini ya. Nah, boleh di-share nggak sama Mbaknya yang banyak sering alamin ya sama keluarga tentang luka ini, gimana nih Mbaknya? Tentang luka, yang aku tahu dari mitosnya itu kalau misalnya menurutku luka kering itu tuh lukanya tuh udah mulai sembuh kayak lukanya tuh udah sembuh. Terus habis itu kalau misalnya lagi di luka itu kalau lukanya kering, terus tandanya tuh obatnya lagi terjadi. Nah, benar. Nah, aku juga sering banget kayak gitu. Apalagi orang tua aku juga selalu bilangnya tuh kan itu ya, pokoknya kalau misalnya kering itu lagi bekerja obatnya, ya udah tahan aja sakitnya. Bener, yang aku tahu juga gitu Mbak. Kan? Terus Iya. kalau misalnya numpuknya koreng nih setelah lukanya diobatin, terus habis itu ada korengan tuh rasanya kan kita gatel ya, kayak ngopek-ngopekin korengnya gitu. Gemes. Yang aku tahu lukanya tuh udah sembuh. Bener nggak tuh dok? Coba dikoreksi. Oke, ini sebenarnya pas banget nih sesi kita ngobrol-ngobrol soal luka ini after tadi Mbak Mutia ngejelasin soal makeup ya. Jadi tadi kan Mbak Mutia di awal-awal sempat ngomong soal aloe vera, bener nggak? Bahwa pelembab itu sesuatu yang bagus untuk kulit karena kulit kita tuh memang dasarnya lembab, ya kan? Nah, di luka pun seperti itu. Karena kulit kita mostly kandungan yang adalah air ya, sehingga saat terjadi luka maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi penguapan air dari kulit secara berlebihan, sehingga nantinya kalau nggak dijaga kulitnya bisa akan lukanya sendiri kering. Itu nanti akan menghambat penyembuhan luka. Jadi sebetulnya asumsi bahwa kalau luka itu harus kering, luka itu harus ada koreng, itu sebetulnya nggak tepat. Karena sudah sejak tahun 1962 ya, itu sudah dilakukan penelitian yang membuktikan bahwa kalau luka itu dibiarkan lembab, maka nanti proses penyembuhannya itu bisa lebih cepat. Karena secara alami kulit kita itu memang harusnya lembab, yang normal dan sehat itu adalah kondisinya lembab bukan kering gitu. Nah, berkaitan dengan tadi ngobrol soal apakah harus perih gitu ya kalau kita sedang mengobati luka. Nah, perlu diingat bahwa sebetulnya sensasi perih itu muncul ketika
ada zat-zat kimia tertentu dari obat atau dari cairan pembersih luka ya yang biasa kita pakai mungkin itu yang mengiritasi jaringan-jaringan saraf yang ada di bawah kulit yaitu di luka itu. Nah sekarang ini sebetulnya ada zat baru yang ternyata tidak begitu mengiritasi jaringan saraf atau jaringan luka sehingga nanti rasa perihnya itu bisa diminimalkan gitu loh. Jadi nggak perlu sampai ngerasa perih banget pada saat kita mengobati lukanya. Berarti itu cuma mitos ya dok ya? Gitu. Nggak pakai perih juga bisa sembuh, benar nggak dok? Ya betul. Ya, Betul. Kalau dokter sendiri? Kan dasarnya udah perih ya. Benar. Kalau dokter sendiri di rumah sakit gimana dok? Merawat luka pasien itu biasanya kayak gimana sih dok? Menggunakan pembersih luka apa atau gitu? Ini menarik. Ya, karena gini, jadi banyak ayah-ayah yang biasanya nggak masak jadi masak, ya kan? Ibu-ibu yang mungkin nggak biasa goreng jadi goreng. Karena pandemi kan, semua harus masak, semua harus banyak beraktivitas di rumah. Jadi mulai muncul nih lebih banyak kasus yang jadinya iris pisau, karena minyak panas dan sebagainya. Karena memang nggak biasa beraktivitas di dapur. Kalau kita di rumah sakit menangani luka seperti itu dan luka-luka lain ya, luka-luka yang lebih berat, yang lebih serius itu kita selalu ada patokannya. Jadi guidelines itu ada dan konsensus yang terakhir mengenai pilihan cairan pembersih luka yang kita pakai untuk membersihkan luka itu adalah yang mengandung PHMB. Jadi, PH apa dok? Atau PHMB. Apa tuh dok? PHMB itu kependekan dari polyhexamethylbiguanil ya, PHMB. Atau kalau gampangnya itu polyhexamil. Itu sebetulnya senyawa kimia antiseptik yang bisa membunuh kuman dan mencegah luka itu terinfeksi. Dan bagusnya adalah dia itu aman untuk luka dan nggak membuat iritasi. Sehingga itu yang menjadi standar cairan pembersih luka yang kita pakai sehari-hari. Oke baik, berarti kalau aku misalkan lagi masak nih, kan aku juga jadi masak nih dok tiba-tiba ya. Dan juga kemarin memang kecipratan minyak panas ya. Cuma aku belum tahu nih tentang PHMB atau tentang katanya kabarnya ada di Hansaplast antiseptik spray ini ya dok ya. Nah jadi saya waktu kalau bekerja di rumah sakit kita gunakan cairan yang isinya PHMB tapi brandnya itu bukan Hansaplast. Nah selama ini semua pasien yang mau membersihkan luka dengan standar yang betul ya dengan cairan yang isinya PHMB itu harus membeli cairan yang seperti yang saya gunakan misalnya di rumah sakit itu kan harganya mungkin lebih mahal dan volumenya juga lebih besar ya karena pemakaiannya untuk di rumah sakit. Nah, thanks to Hansaplast sekarang semua teman-teman Watsons ini bisa punya cairan pembersih luka yang standarnya sama seperti yang kita pakai bukan cuma di Jakarta ya tapi di seluruh dunia yang standarnya memang sudah benar, sudah update. Mereka akan pasti menggunakan yang basisnya PHMB. Oke, jadi bye-bye perih gitu ya dok ya? Ya. Oke, berarti aku tinggal spray-spray aja dok ya kalau misalkan kena minyak goreng gitu ya? Betul, karena gini, prinsipnya kalau kita kena luka, ya tahap pertama itu kita harus bersihkan lukanya dulu. Oh, ya, baik, ada stepnya dok. Betul, itu yang penting harus kita ingat. Jadi kayak tadi mungkin Mbak Mutia sebelum make up mulai kan pasti muka dibersihin dulu dong, betul nggak? Kita pun juga sama, bersihkan dulu lukanya. Nah, bersihnya pakai apa? Gunakan cairan yang harus aman untuk kulit dan luka, jaringan luka gitu. Jadi yang rekomendasi sekarang adalah gunakan yang isinya PHMB karena dia satu memang tidak reaktif dan tidak membuat sensasi perih ya karena dia itu aman untuk jaringan dan dia itu juga tidak akan menodai atau meninggalkan noda di jaringan sekitarnya, dia tidak berwarna gitu. Ini adalah tahapan penting karena semua luka harus dicuci dengan benar pada awalnya. Nah yang kedua nanti setelah lukanya dibersihkan jangan lupa nanti harus ditutup karena tadi kan kita udah bahas ya bahwa luka itu harus lembab supaya dia bisa sembuh dengan optimal tanpa perlu pakai koreng-koreng seperti yang tadi Mbak Tanya sebutkan. Nah, diantaranya setelah kita bersihkan dan sebelum kita tutup, misalnya kalau kena minyak panas, lukanya cenderung terasa mungkin lebih perih, lalu panas ya, lalu misalnya lukanya kering atau pas lagi luka ada koreng seperti itu, boleh dioleskan dengan Hansaplast Wound Care Ointment. Nah, itu gunanya adalah pelembab yang tujuannya untuk menjaga kelembapan luka supaya kelembapan terjaga dan penyembuhannya lebih cepat. Oke, kalau mbaknya sendiri udah pernah cobain belum nih produk Hansaplast spray antiseptik ini? Nah, kebetulan aku emang udah coba, apalagi khususnya anak-anak
banget gitu. Tapi waktu dulu yang aku tahu memang dari orang tua aku sendiri selalu bilang kalau misalnya obat tuh lagi bekerja dan efektif tuh memang menyebabkan perih. Jadi benar nggak sih dok? Nah makanya waktu pas tahu si spray antiseptik ini dan tadi dokter bilang juga PHMB, aku juga sempat baca-baca. Walaupun tadi dokter lebih menjelaskan lagi ternyata itu salah satu kandungan yang digunakan di medis ya dok ya. Iya, betul. Memang nggak bikin perih gitu. Jadi sekarang udah nggak ada adegan kejar-kejaran lagi tuh Mas Alfa. Oh, berarti Biasanya kalau ngebersihin luka tuh suka kejar-kejaran karena udah identik dengan rasa perihnya itu. oke, berarti anak-anak Senja Mas Ada nggak takut lagi ya Udah nggak sekarang? takut lagi, udah nggak takut lagi. Bahkan sekarang kalau misalnya ada luka sedikit itu maunya langsung ngambil sendiri di Hansaplast spray antiseptiknya, abis itu udah deh langsung berkreasi semua nempelin Hansaplast. Oh, malah seneng ya ini ya spray-spray gitu. Pokoknya no koreng-koreng club lah ya. Ngoreng-ngoreng klub mas ternyata. Iya, oke. Dan dok, aku pengen tanya nih. Jadi sebenarnya nih kalau misalnya kita mandi, Iya. luka itu sebenarnya dibuka dari plesternya atau masih tertutup? Dan kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk ganti plester itu dok? Oke. Nah, kebanyakan luka-luka yang terjadi di rumah, ya, itu biasanya luka-luka sederhana yang bisa sembuh dengan perawatan sendiri di rumah, ya, asal dilakukan dengan tahapan yang tepat. Nah, kita itu tetap harus menjaga supaya lukanya nggak kena air. Karena satu, kalau kena air itu kan mengandung banyak bakteri, ya kan, sehingga meningkatkan resiko lukanya terinfeksi. Lalu yang kedua, kalau kena air, maka lukanya nggak jadi lembab lagi, cenderung basah, ya kan, sehingga itu juga menghambat penyembuhan luka. Jadi biasanya saya sarankan kalau lukanya kecil nggak terlalu besar, setelah di plester diganti plesternya setelah mandi. Oh, Nah, baik. Jadi mandi masih dipakai ya dok? Seperti Hansaplast plester itu kan, iya, Hansaplast plester kan hanya air. Ya kan? Oke. Karena kita takut saat mandi itu plesternya basah, sehingga setelah mandi plesternya diganti dan diulangi lagi tahapan dari awal, dibersihkan lagi dengan Hansaplast spray antiseptik, oleskan woodcare ointment bila perlu, dan tutup lagi dengan plester Hansaplast gitu. Oke, baik dok. Nah, sekarang nih dok ya, aku pengen tanya juga pertanyaan aku sendiri. Kalau misalkan luka itu tadi ya sebenarnya diganti setelah plester itu diganti setelah dibersihkan ya, iya setelah mandi ya. Jadi pas mau dibersihkan kita ganti plester ya. Oke, betul. Oke, kalau mbaknya sendiri kalau plester di rumah gimana mbak? Selalu sedia atau enggak? Kalau siap sedia sih, ini plester yang kedap air. Oh, yang ini Aqua Protect ya? Ya, ini aku protect karena memang kebetulan banget nih dok, anak saya yang cowok sama yang cewek tuh dua-duanya sama-sama aktif banget dan baru banget. Jadi kemarin juga menerapkan treatment seperti itu. Habis mandi juga kita ganti juga, apalagi mereka senang banget. Bahkan adiknya nih yang nggak ikutan luka sebenarnya dok, dia ikut-ikutan aja gitu nempelin karena Nempel ya, iya. Suka sama gambarnya. Betul. Iya, lucu soalnya ya. Iya. Oke, tadi kita udah sama-sama bahas ada perawatan luka menggunakan Hansaplast spray antiseptik ya, dan juga yang ini nih Aqua Protect ya, Hansaplast apa namanya, Aqua Protect ini plester ya. Dan aku baru tahu juga nih, baru aja tahu nih karena dapat materinya kalau misalkan ada penyembuh luka yang lebih cepat nih dari Hansaplast dok. Itu namanya Hansaplast Wound Care Ointment ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi prinsipnya gini, luka seperti tadi saya jelasin di awal ya. Jadi tahun 62 ya itu ada penelitian tuh dilakukan di Inggris oleh John Winter namanya. Kalau sempat tuh ibu-ibu lagi PSBB nggak ada kerjaan boleh Google. Jadi dibandingkan tuh luka yang dibiarkan terbuka ya, yang selama ini kita kerjakan tuh tadi tutup sama sekali gitu, di compare dengan luka yang tertutup. Jadi dia buat supaya suasananya lembab. Nah ternyata luka yang ditutup ini sembuh hampir 2 kali lebih cepat daripada yang lukanya dibiarkan terbuka. Nah, wound care ointment ini adalah sebetulnya pelembab steril, boleh dipakai untuk luka ya karena dia steril, nggak ada bakteri dan dia betul-betul dikemas untuk medical grade product, dipakai untuk melembabkan luka yang terlalu kering gitu. Nah, tapi dengan suasana lembab maka rasa nyeri juga akan berkurang, lalu terasa lebih nyaman, dan yang paling penting proses penyembuhannya pasti akan lebih cepat dibandingkan kalau lukanya kering.
Oke, ini masih ada hubungannya juga dengan paparan dari Mbak Muti tadi nih kan. Kalau misalkan orang pakai kalau keluar rumah ya kita pakai SPF ya dok ya. Nah kalau misalnya ada yang lupa pakai SPF nih, terus ada luka sunburn, itu perawatannya kayak gimana nih dok? Ya, sunburn kan termasuk luka bakar derajat 1. Nah, Oke, ini baik. cocok banget nih pakai wound care ointment seperti ini karena dengan kondisi lembab nanti maka proses regenerasi jaringan-jaringan barunya ya itu bisa akan lebih optimal dan lebih cepat. Oke baik. Sebenarnya harus siap sedia yang tadi 3 produk tadi ya di rumah ya, karena kan kita nggak tahu luka itu kapan akan terjadi ya. Amit-amit juga sih sebenarnya, benar nggak dok? Betul. Oke, dan Syukur nggak kepake ya kan. iya. Tapi paling tidak kalau terjadi sesuatu kita sudah punya persiapannya gitu loh. Benar-benar. Dan kebetulan lagi udah ada pertanyaan masuk nih dok. Ini dari Kak Kemala Wijayanti yang pertama ya. Halo dok, boleh bertanya, kalau untuk pemakaian antiseptik spray, apakah boleh terkena air? Itu yang pertama. Kemudian saat memakai plester dalam sehari harus diganti berapa kali ya dok? Oke. Boleh kena air atau enggak? Jadi gini, contoh misalnya saya ambil contoh tuh luka yang terlalu kotor ya, misalnya anak kita jatuh main di taman, itu kan jatuh di tanah dan kotor ya, penuh aspal, debu, kerikil, tanah dan sebagainya. Kalau kita bersihkan mungkin harus pakai air mengalir dulu, karena prinsip pembersihan kan kita mau membuang semua jaringan mati, semua benda-benda yang tidak asing ya, kotoran dan sebagainya dari luka itu supaya bersih dan tidak terinfeksi. Jadi bersihkan dulu dengan air mengalir sampai bersih, baru kemudian karena air itu kita tahu mengandung bakteri juga ya, nggak steril, kita semprotkan hansaplast spray antiseptiknya. Jadi tujuannya adalah untuk membersihkan dari kuman-kuman yang mungkin ada dari air mengalir tadi. Ya, jadi mungkin itu bisa menjelaskan. Lalu tadi yang kedua adalah apa tadi Kak Alfa? Yang kedua itu kalau misalnya pakai plester harus berapa kali ganti per hari? Iya, berapa kali juga tadi ya. Ya. Ya idealnya sebetulnya ya sehari 2 kali deh habis mandi. Itu cukup kok sebetulnya. Oke, untuk Watson's Friends yang mau bertanya silahkan tinggalkan pesan di kolom chat nih. Kebetulan ada satu lagi nih dari Kak Pipit Fadia. Untuk Dokter Adi pengen bertanya nih, biasanya berapa hari rata-rata proses penyembuhan luka ringan? Nah, contohnya seperti tergores atau jatuh. Terus juga bagaimana kita tahu nih kalau luka tersebut ditangani tepat dan tidak terinfeksi? Karena kan kadang panik ya kalau beberapa hari luka belum kunjung sembuh gitu dok. Betul. Jadi memang secara medis itu kita punya patokan. Misalnya kalau lukanya itu sunburn tadi, luka bakar derajat 1, itu biasanya dalam hitungan sebelum 5 hari ya, 3-5 hari itu harus sudah sembuh ya. Luka bakar derajat 2 itu yang biasanya tandanya adalah ada lentingan yang isinya air ya, blister gitu, lenting yang isinya air, itu biasanya akan sembuh dalam waktu 2 minggu ya, sampai kadang-kadang kalau terlalu dalam 3 minggu. Jadi ada patokannya sebetulnya. Kalau luka teriris pisau itu yang tidak terlalu dalam, biasanya dalam 7 hari maksimal itu akan sembuh. Tapi paling enggak buat teman-teman Watson semua yang lagi ikutin obrolan kita, tanda-tanda sederhana luka itu tidak terinfeksi bisa kelihatan dari satu, nyerinya berkurang. Ya, yang kedua, kemerahan di sekitar luka itu berkurang. Ya, lalu jaringannya itu terlihat, lukanya terlihat lebih sehat, lebih segar. Ya, jadi warnanya itu harus merah seperti daging segar, tapi kulit sekitarnya tidak merah gitu ya, tapi lukanya itu segar dan merah, jadi nggak ada yang putih-putih atau nggak ada cairan-cairan seperti nanah yang keluar dari lukanya. Ya, dari situ bisa, dan ukuran jangan lupa, harusnya ukurannya akan mengecil dan lebih tidak sakit semakin hari gitu loh. Oke, kalau mbaknya sendiri nih ya, mbaknya pernah nggak sih kalau punya pengalaman ya kena luka bakar di rumah gitu mbaknya? Sering banget ya, apalagi kalau misalnya lagi goreng-goreng. Tadi kan Mas Alfa juga bilang ya udah kita WFH ada di rumah aja nih, jadi suka masak-masak yang biasanya nggak masak. Iya, bener banget. Itu kadang-kadang suka kayak kena minyak gitu dok. Nah biasanya aku juga suka ngolesin sama wound care ointment juga, karena memang bentuknya kayak seperti balm gitu ya dok, yang memang tidak tidak berbau, terus habis itu efektif banget. Jadi biasanya kalau yang luka yang tadi dok bilang kayak nggak melepuh gitu tuh cepet banget langsung sembuhnya.
Nah, sedikit tips nih untuk luka bakar ya. Luka bakar itu bisa karena api langsung atau air panas atau sentuhan dengan benda panas. Jadi nomor satu, saat mengalami luka bakar, segera alirkan daerah luka dengan air mengalir ya, minimal 15-20 menit. Oke, jangan langsung oleskan obat, jangan langsung di spray dan sebagainya. Tujuannya apa? Karena kita mau membuang panas dari daerah yang terkena luka bakar itu. Gitu. Dengan kita buang panasnya, kita akan meminimalkan nantinya kerusakan yang ditimbulkan akibat panas dari luka bakar itu. Baru setelah kita alirkan air mengalir, ya jangan kasih es ya ibu-ibu. Ini kadang-kadang sering nih, ini juga mitos yang penting. Biasanya kalau kena minyak panas ya bukan dicari obat, tapi ke kamar mandi cari odol, atau ke kulkas cari es batu, atau ke dapur cari mentega, cari minyak, cari kopi, ya kan? Nah, itu jangan dilakukan karena itu semua mitos ya. Jadi yang benar cari air mengalir, keran air ya, matikan dulu kompornya, cari air mengalir, alirkan 15-20 menit di bawah air mengalir. Baru kemudian dispray dengan Hansaplast spray antiseptik. Kenapa? Karena kan air ada kumannya. Ya kan, kita mau supaya lukanya itu bersih dari kuman. Kemudian boleh dioleskan dengan wound care ointment bila perlu. Jangan lupa ditutup. Kalau lukanya besar, misalnya satu paha atau satu kaki gitu ya, yang sampai harus ke rumah sakit, ya kan. Nah, setelah tahap tadi dilakukan, biasanya kan di ruang dapur kita punya cling wrap ya, plastik wrap yang untuk bungkus makanan tuh. Setelah tahap tadi dilakukan, cuci air mengalir, lalu spray dengan antiseptik, kemudian boleh dioleskan jika perlu ya, tutup dengan cling wrap, baru ke rumah sakit. Oke. Ya, Dok, jadi jangan ke rumah sakit tuh gimana? Sorry, aku ada pertanyaan sebelum satu pertanyaan terakhir dari audiens ya. Oke, ada 2 pertanyaan masuk. Sebenarnya kalau tadi kita ada luka misalnya jatuh nih, terus kita bersihin pakai air mengalir, itu sebenarnya kita harus seka juga sih, nggak sih pakai tisu gitu? Oke, memang idealnya ya membersihkan atau menyeka cairan itu kan tujuannya supaya nggak ada excessive moisture atau cairan berlebih ya di situ, supaya jatuhnya nggak terlalu lembab gitu loh. Cuma idealnya kita lakukan dengan kasa steril ya, bukan dengan tisu, bukan dengan kapas. Ya, dengan kasa supaya kasa steril supaya dia nggak nempel nantinya kalau hanya untuk lap ya. Oke, berarti harus dia kalau kasa juga kasa kasa atau tisu kan nempel nanti ke lukanya. Nah, ini ada tapi 2 kalau kalau kepepet ya udah pakai kain bersih atau gimana, lalu spray dengan Hansaplast dan antiseptik, kita boleh keluarkan. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir kebetulan dari jauh nih, dari Banjarmasin ya. Ini dari Oh, baik. Maaf, jadi untuk Kayeni Hamdiah di Banjarmasin sudah waktunya berbuka. Kita ucapkan selamat berbuka untuk waktu Banjarmasin. Ya, sudah sampai mungkin ya untuk takjilnya dari Watsons dan Hansaplast. Dan ini pertanyaan terakhir dari Kak Jaslyn ya? Ulan. Dari Kak Ulan. Oke. Oh ya, dari Kak Ulan, betul. Dan jadi Kak Ulan ini punya pengalaman, Dok, waktu itu tangan kena pemanggang, terus disemprot pakai Hansaplast, lalu pakai ointment. Kebetulan udah coba nih ya. Jadi tapi waktu itu Kak Ulan ini nggak pakai plester. Nah, alhamdulillah bekas lukanya nggak nyata. Emang nggak apa-apa ya, Dok ya, seperti itu ya? Ya, memang bagian paling penting itu adalah kalau kena luka bakar, satu, dialirkan air mengalirnya. Itu penting sekali ya, itu akan membuat perbedaan yang signifikan tuh dengan kalau nggak dialirin air mengalir. Lalu jangan lupa tutup itu penting, karena saat luka itu terjadi, luka bakar ya, dengan ditutup, satu, mencegah infeksi, bakteri ini nggak masuk, yang kedua bisa menjaga kelembapan ya, dan yang ketiga nanti rasa perihnya pasti akan berkurang, karena selain jadi nggak tergesek-gesek, nggak kesentuh-sentuh ya kan, yang kedua juga ujung-ujung sarafnya jadi nggak terlalu sensitif terhadap rangsangan dari luar karena kita tutup. Oke, baik, sebelum ke pertanyaan terakhir, aku cuma mau ngingetin ke Watsons Friends semua yang tadi udah recreate Ramadan makeup looknya Kamuti, bisa langsung mention ke Watsons Indo dan juga Wardah Beauty ya. Masih kita tunggu ya rekan-rekan semua. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Jaslyn nih. Dok, benar nggak, Dok, kalau misalkan kita kelamaan pakai plester luka, bekas luka kita tuh bisa berpotensi keloid? Oke, bekas luka ya itu faktornya banyak. Yang pertama adalah memang genetik atau keturunan ya. Jadi ada orang yang memang secara keturunan mudah kalau luka itu terjadi keloid atau hypertrophic scar, bekas luka ya. Yang kedua, lokasi luka. Jadi ada daerah-daerah di
tubuh kita ya, misalnya seperti di pipi, di dagu, itu lengan atas, itu kalau luka bias lutut ya, kalau luka gampang terjadi bekas luka. Tapi yang paling penting adalah berapa lama luka itu sembuh. Jadi secara teori semakin lama luka itu sembuh, maka kemungkinan luka itu berbekas akan semakin tinggi. Jadi salah satu yang kita harus lakukan adalah memastikan perawatan lukanya dari awal itu tepat. Jadi luka yang sembuhnya cepat, nggak tambah lama, sehingga resiko luka itu berbekas semakin kecil. Gitu. Baik, kayaknya untuk yang sesi pertanyaan udah habis. Kayaknya aku resume aja kali ya dok ya. Apa yang dipaparkan dokter dan juga pengalaman banyak kali ini. Jadi untuk perawatan luka nggak pakai perih nih ya. Watson's Friends bisa menggunakan rangkaian perawatan luka dari Hansaplast. Jadi yang pertama itu tadi udah sama-sama kita simak juga, ada Hansaplast Spray Antiseptik. Jadi ini fungsinya untuk membersihkan luka dan mencegah infeksi karena mengandung PHMB ya kalau nggak salah ya, polyhexanid. Ya, PHMB. Dan itu memang zat aktifnya nggak pakai perih, nggak berwarna dan juga nggak berbau ya. Yang kedua, lindungi luka dari kotoran dan bakteri dengan plester Hansaplast favorit kamu ya, karena banyak banget ya variannya. Setelah itu oleskan Hansaplast Wound Care Ointment. Jadi ini adalah salep luka untuk mempercepat penyembuhan luka 2 kali lebih cepat ya, mencegah luka berbekas untuk luka baru. Dan Hansaplast Wound Care Ointment juga dapat digunakan pada kulit sensitif nih ya, dan dapat juga digunakan pada bayi nih ibu-ibu ya. Oke, dan yang terakhir dapat digunakan juga pada luka bakar derajat 1 dan derajat 2 minor. Nah, Watson's Friends di rumah yang nggak mau lukanya membekas atau berkoreng, ayo buruan beli produk Hansaplast agar perawatan luka kalian bisa sembuh dengan mudah dan cepat. Nah, rekan-rekan semua bisa belanja lewat Watson's Friends lewat barcode yang ada di sebelah kiri layar rekan-rekan semua, atau juga ke watsons.co.id untuk gratis ongkos kirim untuk pembelanjaan Rp75.000. Nah, sekarang kita masuk sesi kuis. Oke, rekan-rekan semua, sebelum kita akhiri kita ada 3 kuis nih ya. Nah, ini yang pertama, teman-teman bisa cepat-cepatan ya untuk chat ya jawabannya untuk pertanyaan pertama ini, atau raise hand. Acungkan tangannya, ada tombolnya kan ya. Nah, coba acungkan tombolnya, raise hand, angkat tangannya. Mengapa luka harus ditutup dengan plester? Nah, itu ada Khairida ya. Deisidel. Ya, benar nggak Khairida yang pertama? Deisidel. Deisidel. Oh, Deisidel lebih cepat nih angkat tangannya. Oke, Deisidel apa nih jawabannya? Mau kita panggilin. Nah, ini dia. Halo, Kak Desi. Yes. Yes. Asik nih, mau jawaban pertama ya. Pertanyaan pertama. Gercep aku kalau kuis. Oke, Kak Desi apa nih jawabannya? Jawabannya melindungi luka dari kotoran dan bakteri. Bener nggak dok? Betul banget. Bener Pak banget. Oke. Tim Hansaplast bisa dicatat ya. Yang pertama yang menjawab dengan benar adalah Kak Desi. Oke, tadi juga udah ada yang ngacung yang kedua nih. Untuk pertanyaan kedua udah ngacung duluan ya. Siapa nih namanya? Oh, dia. Oke, pertanyaan dulu belum ya? Sebentar ya. Kita kayaknya lebih fair kita pertanyaan dulu nih apa nih? Bentar nih. Nah, pertanyaan kedua, ayo cepet-cepetan. Angkat tangannya, kandungan apa yang ada di Hansaplast Spray Antiseptik yang bikin nggak pakai perih? Udah ada yang ngacung? Oke, ada Kak Pipit Fadia. Coba nyalain dulu videonya deh, Kak Pipit. Pipit ya, Kak Pipit. Ya, halo. Halo, mana Kak Pipit? Pipit, maaf. Halo, sudah? Kita lagi, ini dia Kak Pipit. Kak Pipit dari mana Kak Pipit? Dari Surabaya, Kak. Wow, oke. Jawabannya apa nih Kak Pipit? Gampang banget. Jawabannya yang A, PHMB. PHMB, oke. Congrats ya. Oke, untuk Hansaplast bisa dicatat ya, pemenang kedua ini namanya Pipit Fadia. Kak Pipit udah pernah pakai Hansaplast nggak sebelumnya? Di rumah ada Hansaplast Spray Antiseptik sih. Jadi kalau habis luka, tapi kebiasaannya kan selalu saya bersihin pakai air, jadi habis pakai air baru pakai Hansaplast Spray Antiseptik. Oh, saya baru percaya orang Surabaya nih. Dari ngomongnya. Oke, Kak Pipit, selamat ya.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa kelebihan dari Hansaplast Wound Care Ointment? Nah, ini gampang banget. Ini udah dimerahin tuh jawabannya apa bener sih? Bener. Oke, kita panggil aja ya. Kita panggil aja ya. Ini kamu rezeki deh, yang ngacung duluan ya. Bagi rezeki. Kak Debi. Nah, Kak Debi. Coba dia udah ngacung duluan. Oke, Kak Debi. Halo Kak Debi. Kak Debi dari mana? Halo, aku dari Bali. Dari Wow, Bali? jauh. Wow, oke. Udah tahu dong jawabannya apa Kak Debi pertanyaan ketiga ini? Yang menjebak ya, tapi kayaknya B deh yang menjebak pas. Oke, ya benar banget sih emang itu jawabannya udah ditandain ya Kak Debi, gampang banget. Makasih loh Hansaplast sudah nandain. Thank you. Thank you ya. Mungkin tim Hansaplast bisa catat pemenang 3 ya, Debi. Oke, aku mau sapa dulu nih Watson Friends yang lain udah pada sampai belum sih bukaannya? Tajilnya dari Hansaplast itu udah sampai belum ya? Coba kita zoom out dulu nih sebelum kita akhiri sesi ini. Udah ada yang sampai belum? Oh, itu udah ada yang ituin makanan tuh. KDC Day. Dia udah menang hadiah, dia paling pertama kasih makanannya. Udah pada sampai, alhamdulillah loh. Bentar lagi kita buka puasa ya. Banjarmasin tadi udah buka. Banjarmasin udah buka duluan tadi ya. Surabaya baru. Oke. Itu banyak ya udah sampai ya banyak ya. Yeay, oke. Selamat menikmati bersama keluarga ya mbaknya ya. Semuanya pakai video. Oke, semuanya coba kita nyalain videonya yuk. Kita sama-sama liatin bukaan barangnya. Kita sama-sama foto bareng aja kali ya. Itu sih. Oke, Kak Mutia juga bisa bergabung kembali bersama kami. Kak Resti juga. Kita sama-sama foto bareng. Ya, ini ada 2 slide ya. Kita akan foto bareng. Oke, Kak Wulan. Nah, Kak Wulan ini dia. Pas banget nih Kak Wulan kembali. Oke, bukaan barengnya bisa diperlihatkan. Kita aba-aba ya. 1, 2. Kita akan screen capture. Oke, lagi 1, 2. Oke, baik. Nah, sekarang kita beralih ke layar yang kedua. Nah, ini dia layar yang kedua. Oke, bisa kelihatin makanannya? Oke, kita foto bareng ya, kita screen capture. Nanti teman-teman juga bisa di sosial media ya. Mention juga Hansaplast, Wardah Beauty, dan juga Watsons Indo. Oke, kita sama-sama yuk, bareng Kamutia yuk. Kamutia ada di tengah tuh kebetulan kalau di layar kita ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2. Oke, thank you banget loh teman-teman semua ya. Sudah sama-sama simak tadi ada 2 bincang-bincang yang menarik ya. Yang pertama dari Wardah Beauty ya tentang recreate Ramadan signature look ya. Dan yang kedua itu akan ada udah ya sebenarnya kok akan ada. Udah dari Hansaplast tadi ya barengan Dr. Adi dan juga Mbak Anya ya. Kita udah sama-sama simak pengalaman yang aku baru tahu juga hari ini. Oke, teman-teman, demikian acara bincang-bincang dengan Hansaplast ya mengenai perawatan luka, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi cerita bersama kita hari ini. Dan sore ini Hansaplast juga akan berbagi-bagi makanan yang tadi juga udah kita sama-sama simak, udah sampai semua alhamdulillah. Dan kita tinggal menunggu azan maghrib nih. Tapi kita akan pesan-pesan dulu nih. Jangan lupa untuk teman-teman semua yang mengirimkan recreate ya Ramadan makeup looknya bisa segera disubmit ya lewat Instagram dengan mention Wardah Beauty dan Watsons Indo. Dan sudah ada pemenang belum? Udah. Oh, udah ada pemenangnya. Kamutia yang akan main. Coba Kamuti ya kita tampilkan lagi, katanya udah ada pemenang nih, alhamdulillah ya. Udah ada nih 3 pemenangnya. Yeay, oke, kita umumin menjelang berbuka nih. Coba Kamuti bisa sebutkan siapa aja yang udah menang hari ini? Yang pertama pemenangnya itu adalah Hayrida Handayani. Wah. Oh, itu dia, udah ada tuh di atas tuh ya. Hayrida Handayani. Wow, congrats. Congratulations. Yang kedua ada Ara. Ara di mana Ara? Ara di mana Ara?
Manakah? Ada Ara dan yang terakhir ada Lianti Handayani. Ah, ini kalau Lianti kelihatan nih kalau dari kita. Sebelahan sama kayak Rida. Ini temenan atau gimana? Namanya kok sama ya belakangnya? Iya, tinggal ke arah nih belum kelihatan. Mungkin masih ada arah melintang kali ya. Iya. Oke, mudah-mudahan kita masih cari sih ke arah mana nih. Ya. Biar side by side sama Kak Putih juga, sama Kak Khairida, sama ini Kak Ara. Waduh, udah cantik banget nih pas make up yang tadi dikirim ya, Kak Ara. Kak Ara dari mana sih kalau boleh tahu? Dari mana? Indonesia. Dari mana tinggalnya? Oke, selamat ya Kak Ara ya. Oke, jangan lupa posting di sosial media dengan mention Wardah Beauty dan juga Watsons Indo kalau udah menang. Oke, di Lianti, Kalianti coba kita tampilin dulu dong, apa ya dong, make upnya kayak gimana? Halo Kalianti dari mana nih? Dari Cikarang. Dari Cikarang. Wah. Iya. Kebetulan Watsons juga udah buka di Cikarang ya. Suka main ke Watsons nggak di Cikarang? Suka yang di apa itu Living Plaza. Oh, yang di Living Plaza ya mainnya ya. Iya. Oke, karena memang di situ kan. Oke, Kak Lianti terima kasih. Oke, yang terakhir ada Kak Khairida. Kita panggil Kak Khairida. Kak Khairida, halo. Halo. Congrats ya Kak Khairida. Kak Khairida dari mana nih? Boleh cerita nih? Ya, Dari mana tinggalnya? di Jakarta. Oh, di Jakarta deket ya. Iya. Tapi logatnya kayak Bandung tadi. Enggak, ya? Jakarta. Jakarta ya. Oke, selamat ya untuk ketiga pemenang, Kakak Irida. Nanti akan dihubungi dan juga Kak Ara dan Kak siapa ya tadi terakhir? Lianti. Iya, itu dia. Saya lapar, maaf ya, belum berbuka. Lupa saya. Oke, kita sambil menunggu azan maghrib ya. Kita ini udah pada belanja belum nih yang udah scan barcode atau udah pada belanja belum sih dari Watsons Sense? Udah dong. Udah ya. Gampang ya lewat Watsons Sense. Tinggal cat-cat ya sama toko terdekat yang pastinya. Dan juga kalau misalnya watsons.co.id ternyata ada ongkos kirim tiap belanja 75.000. Oke. Free ya? Ya, free ongkos kirim tiap belanja 75.000. Oke, baik. Udah ya, kita sambil menunggu waktu berbuka, mungkin bisa siap-siap sama keluarganya. Kebetulan saya juga mohon pamit beserta para narasumber kali ini. Ada Dr. Adi, Mbak Anya, dan juga Kamuti semua. Kita sama-sama pamit yuk. Kita sama-sama say thanks to Wardah dan Hansaplast ya. Terima kasih Wardah, terima kasih Hansaplast. Kita ketemu lagi ya yang mau ikutan di next session Watsons Virtual Buka Barang ya. Oke, saya ucapkan selamat berbuka buat teman-teman semua ya. Semoga puasa hari ini bisa menjadi berkah dan manfaat ya. Iya, buat keluarga juga. Oke. Bye bye. Selamat berbuka semuanya.